Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Baik, pada pertemuan ketiga ini Ibu yang masih mengisi ya. Nanti baru minggu depan pertemuan keempat dan seterusnya itu akan diisi oleh Pak Sarwid dan Bu Pina sampai UTS. Baik, materi kita pada pertemuan ketiga ini mengenai perbedaan aliran-aliran teori sastra dan kritik sastra. Kemudian juga nanti ada yang berkaitan dengan teori dasar yang dikemukakan oleh Abram. Baik, kita lihat slide yang pertama itu berbicara tentang perbedaan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra serta aliran sastra. Kalau kita bicara tentang teori sastra, itu adalah merupakan suatu prinsip ya, suatu kategori atau kriteria cabang dari studi sastra. Kita sudah bicara cabang studi sastra itu ada teori sastra, ada sejarah sastra, dan ada kritik sastra. Nah, bagian dari teori sastra ini antara lain dia membahas tentang hakikat sastra, dasar-dasar sastra, gaya kepengarangan, kemudian jenis-jenis sastra, dan bagaimana teori penilaian di dalam suatu karya sastra. Kalau sejarah sastra adalah cabang studi sastra yang bertugas menyusun perkembangan sastra dari mulainya hingga perkembangan yang terakhir. Banyak pendapat ahli tentang penyusunan perkembangan teori sastra ini. Salah satunya ada ahli yang berpendapat bahwa dimulainya sastra baru di Indonesia itu yaitu sejak dimulainya angkatan Balai Pustaka, yaitu pada tahun 1920-an yang kita kenal dengan angkatan 20-an sampai sekarang. Kemudian ada angkatan Pujangga Baru ya, kemudian angkatan 45 dan seterusnya. Yang ketiga, kritik sastra. Kritik sastra itu dia menyelidiki tentang karya sastra dengan cara kita menginterpretasikan, memaknai sebuah karya sastra. Kemudian kita melakukan analisis terhadap suatu karya sastra. Terakhir kita melakukan penilaian mengenai kelebihan dan kelemahan sebuah karya sastra, baik itu puisi, prosa maupun drama. Nah, apabila kita lihat hubungan ketiganya ya, untuk memberikan penilaian terhadap karya sastra atau untuk mengkritik sebuah karya sastra, maka kita mau tidak mau membutuhkan bantuan teori dan sejarah sastra. Karena apa? Karena dalam teori sastra itu dibahas tentang teori-teori penilaian, kriteria-kriteria penilaian. Bagaimana karya sastra yang baik, bagaimana karya sastra yang bermutu, itu dibicarakan dalam teori sastra. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh suatu karya sastra yang bernilai seni? Atau sebaliknya, apa yang membuat karya sastra itu kurang bernilai? Sini ada satu contoh, misalnya Surat Cinta. Ya, melalui teori ini kita tahu bahwa unsur pembangun dari puisi itu adalah diksi, kiasan, citraan, dan persajakan. Nah, dari teori itu kita juga tahu ada berbagai jenis puisi. Nah, puisi yang akan kita kaji itu termasuk jenis puisi yang mana? Apakah dia termasuk dalam puisi baru atau puisi lama? Maka kita akan membutuhkan sejarah sastra. Karena sejarah sastra memberikan informasi tentang kebaruan, tematis, gaya cerita, inovasi, dan lain-lainnya. Sebaliknya, untuk menyusun teori dan sejarah sastra yang baru, kita juga membutuhkan bantuan kritik sastra. Karena kritik sastra yang akan membahas secara langsung puisi-puisi yang ada. Nah, dari para kritikus inilah nanti kita dapat mengetahui mana puisi yang memiliki konvensi aturan-aturan tertentu, mana puisi yang memiliki konvensi-konvensi yang baru, sehingga dari hasil kerja sebuah teori kritik sastra maka akan bisa disusun suatu teori sastra yang baru. Kemudian juga dalam hubungan ketiganya
Dalam hubungan dengan sejarah, kritik juga membantu menyeleksi mana karya-karya yang akan dibicarakan dalam sejarah. Karena tidak semua karya yang ada itu bisa dibicarakan. Hanya karya-karya yang bernilai sajalah yang nantinya akan menunjukkan perkembangan sastra. Contoh perkembangan novel periode 1980-1990. Karena jumlahnya banyak, maka dapat mengambil data dari kritik sastra mana karya-karya yang telah dibicarakan dan dievaluasi atau dikritik. Materi selanjutnya berkaitan dengan aliran-aliran dalam sastra. Aliran dalam kesusastraan, apa yang dimaksud dengan aliran dalam kesusastraan? Aliran adalah haluan, pendapat atau pandangan pengarang dalam menciptakan karya sastra sesuai dengan paham yang dianutnya. Artinya karya sastra, seorang pengarang sastra dia akan menciptakan sebuah karya sastra sesuai dengan paham yang dianutnya. Ibu hanya akan membicarakan beberapa aliran saja. Nanti di dalam tugas Anda mencari aliran-aliran yang belum kita bicarakan. Yang pertama, aliran romantisme. Aliran romantisme ini adalah berbicara konsep mengenai hal-hal yang indah-indah, ya, percintaan, muda-mudi, romansa, percintaan, dan ini misalnya banyak terdapat pada angkatan 20. Yang terkenal misalnya angkatan roman Siti Nurbaya, ya, yang membicarakan tentang kasih tak sampai. Yang kedua, aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme itu adalah aliran, kalau menurut H.B. Yasin, ekspresionisme itu adalah bagaimana pengarang itu mengungkapkan sebuah karyanya berdasarkan pengungkapan jiwanya, ya, perasaannya, cintanya, ya, bencinya tentang sesuatu, baik pada persoalan kemanusiaan maupun pada persoalan-persoalan ketuhanan. Jadi intinya aliran ekspresionisme itu adalah aliran yang mengutamakan tentang pengungkapan jiwa. Misalnya banyak terdapat pada karya-karya Chairil Anwar, salah satunya Aku. Bagaimana pengungkapan jiwa Chairil Anwar tentang bahwa dia melawan penjajahan dan mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kemudian yang ketiga itu aliran realisme, ya. Aliran realisme menurut Mukhtar Lubis ada aliran yang memanifestasikan jasmani yang kelihatan dari luar dari penghidupannya. Aliran ini dipengaruhi tentu saja oleh aliran sosialis, ya, sosialis. Jadi menulis apa yang dilihatnya dan bagaimana reaksi dia terhadap hubungan manusia dan alam sekitarnya. Misalnya saja karya-karya Mukhtar Lubis, karya-karya Pramudia Anantatur, itu banyak menggunakan aliran realisme. Aliran realisme ini hampir sama dengan aliran naturalisme. Nah, coba nanti kalian cari ya, di mana bedanya. Ya, dia hampir sama tapi tentu saja ada perbedaannya. Kemudian yang keempat, aliran simbolisme. Dalam aliran simbolisme, pelukisan tokoh atau isi cerita itu menggunakan simbol atau lambang-lambang tertentu untuk mewakili apa yang dia lambangkan. Jadi aliran simbolisme ini aliran yang melukiskan maksud sebenarnya tetapi menggunakan lambang atau tanda-tanda. Misalnya ada karya Maria Amin yang berjudul Keluhan Pohon Mangga. Nah, pohon mangga di situ bukan dia bicara tentang pohon mangga, tetapi disimbolkan dengan masyarakat yang terjajah, itu masyarakat Indonesia. Yang kelima, aliran surrealisme. Aliran surrealisme ini dipengaruhi oleh teori Sigmund Freud. Teori Sigmund Freud mengatakan bahwa dalam diri manusia itu
ada yang namanya id, ada yang namanya ego, ada yang namanya super ego. Dan di dalam diri manusia itu ada alam bawah sadar, ya, alam tidak sadar, alam bawah sadar yang menjadi kekuatan pribadi tiap manusia. Pengaruh Freud ini sangat besar dalam kalangan ilmu jiwa di dalam dunia sastra. Maka banyak sastrawan menggunakannya dengan konsep teori psikoanalisis ini. Jadi kadang-kadang pengarang itu menceritakan hal-hal yang di luar akal manusia, sesuatu yang tidak nyata, ya, sesuatu yang sangat abstrak. Bisa saja misalnya tokoh utamanya itu bukan A, bukan B, tetapi adalah misalnya pemikirannya, ya, adalah misalnya filosofi hidupnya. Nah, yang banyak menganut aliran surrealisme ini adalah karya-karya seperti Iwan Simatupang, Putu Wijaya, ya, misalnya Merahnya Merah, itu karya Iwan Simatupang, Ziarah. Nah, itu yang banyak menganut aliran dari surrealisme ini. Nah, Ibu hanya memberikan 5, kemudian nanti Anda cari untuk tugas pertemuan ini, nanti Anda cari aliran-aliran yang belum Ibu jelaskan, kemudian nanti apa yang dimaksud dengan aliran itu dan mana saja karya-karya sastra yang termasuk dalam aliran-aliran tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu yang berkaitan dengan materi mutu karya sastra. Karya sastra yang baik atau karya sastra yang bermutu kita bisa dilihat dari beberapa aspek. Ini menurut pendapat ahli, ya. Jadi bukan Ibu yang mengarang-mengarang, bukan. Ibu ambil dari buku teori sastra kita yang menjadi buku acuan kita. Yang pertama, karya sastra yang bermutu atau karya sastra yang baik itu hendaklah merekam isi jiwa sastrawan dengan menggunakan alat bahasa. Jadi sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan pengarang kepada orang lain. Ya, oleh karena itulah syarat yang kedua, karya sastra yang baik itu hendaklah komunikatif. Walaupun ada juga karya sastra yang tidak komunikatif, ya. Tapi karya sastra yang baik, dia dapat mengkomunikasikan, ya, apa yang ada di dalam pemikiran pengarang itu kepada orang lain. Jadi orang memahami apa yang akan disampaikan pengarang lewat karyanya. Apakah karyanya itu berbentuk novel ataupun puisi. Walaupun pada perkembangan selanjutnya banyak puisi-puisi yang abstrak, ya, yang absurd. Nah, itu dalam perkembangan yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, karya sastra yang bermutu itu adalah memenuhi bentuk seni. Karena sastra itu sendiri adalah salah satu dari ilmu, termasuk dalam bidang ilmu seni, yaitu seni sastra. Misalnya dia mempunyai pola, ya, mempunyai sistem sendiri, ya, dia mempunyai keteraturan misalnya. Nah, itu dikatakan bahwa karya sastra itu mempunyai nilai-nilai seni atau estetika. Kemudian karya sastra itu adalah penghiburan. Karya sastra yang baik mampu memberikan rasa puas dan rasa senang kepada pembacanya. Mampu memberikan pesona, membius pembacanya sehingga pembacanya larut di dalam karya sastra itu. Sehingga dia menjadi terhibur, menjadi senang dengan membaca karya sastra, ya. Jadi memberikan penghiburan, memberikan rasa senang kepada para pembacanya. Sastra adalah integrasi. Maksudnya dalam menciptakan sebuah karya sastra selalu menunjukkan adanya kesatuan unsur-unsurnya. Baik adanya keserasian antara isi, bentuk, bahasa maupun dalam ekspresi. Jadi sebuah karya sastra yang baik ada keserasian antara isi, bentuk, bahasa, dan ekspresi. Karya sastra yang hebat dalam kandungan isinya, namun tidak
dituangkan dalam bentuk yang tidak memadai dan dalam ekspresi bahasa yang tidak unik, maka akan mengurangi ya nilai karya sastra itu. Kemudian karya sastra yang baik itu dia merupakan penafsiran kehidupan. Artinya karya sastra yang baik dia akan berhasil menunjukkan segi-segi baru dari kehidupan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karya sastra yang baik dia memberi makna kepada pembacanya tentang bagaimana penafsiran kehidupan sehari-hari dalam pandangan kehidupannya. Kemudian selanjutnya karya sastra yang baik dia pekat dan padat. Ada kepadatan dalam isinya, kepekatan dalam bentuknya, dalam bahasanya. Sehingga karya sastra yang baik yaitu mengandung kepekatan. Jadi dia memang salah satu ciri, kemarin kita bicara ciri ya, bahwa gaya sastra yang baik itu biasanya dia banyak juga menggunakan ungkapan, gaya bahasa dan sebagainya. Terakhir, karya sastra yang bermutu adalah karya sastra yang membawa pembaharuan. Jadi ada inovasi di dalamnya. Ada hal-hal yang baru. Apakah dari segi tema, apakah dari segi bentuk, apakah dari segi gaya-gaya penceritaan. Jadi dia membawa pembaharuan yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Baik, Ibu kira itu yang berkaitan dengan mutu karya sastra. Kemudian kita singgung sedikit tentang teori-teori dasar sastra. Ini mungkin nanti akan diperdalam lagi dalam pertemuan berikutnya, ya. Mengenai teori-teori dasar sastra, Ibu ini hanya mengambil satu pendapat ahli, yaitu menurut Abram. Menurut Abram, ya, ada 4 teori dasar sastra. Ada teori objektif, ada teori ekspresif, ada teori memetik, dan ada teori pragmatik. Nah, pada pertemuan yang ketiga, bukan keempat ini ya, maaf salah, ini akan dibahas tentang teori objektif. Teori objektif atau biasa juga disebut dengan pendekatan objektif adalah teori yang menitik beratkan pada karya sendiri, pada karya itu sendiri. Jadi pandangan teori ini menganggap bahwa karya sastra sebagai sesuatu yang otonom. Ya, pendekatan ini sering disebut juga dengan pendekatan ergosentrik. Ergon bahasa Yunani yang artinya karya itu sendiri. Jadi teori objektif ini adalah karya sastra, teori yang mengkaji karya sastra berdasarkan karya itu sendiri. Ya, teori ini berkembang menjadi strukturalisme formalis, kemudian berkembang nanti menjadi beberapa pendekatan, misalnya ada yang disebut dengan pendekatan struktural, ya, kemudian nanti ada struktural genetik dan sebagainya. Ini pelopornya, ya, tokoh-tokohnya itu ada Roman Jakobson, ada René Welek, dan dipelopori oleh kaum formalis Rusia. Prinsip dasar teori objektif, yang pertama prinsip keseluruhan, bahwa bagian atau unsur penyesuaian diri dengan seperangkat kaidah intrinsik yang menentukan baik keseluruhan struktur maupun bagian-bagiannya. Yang kedua, prinsip transformasi. Struktur itu juga menyanggupi prosedur transformasi yang terus-menerus yang memungkinkan pembentukan bahan-bahan yang baru. Prinsip dasar yang lain adalah prinsip keteraturan yang mandiri. Jadi di dalam teori objektif itu tidak memerlukan hal-hal di luar dirinya. Struktur otonom terdapat pada rujukan sistem yang lain. Teori ini menyampingkan, jadi kita tidak perlu mencari data biografi, pengarang, psikologi, tetapi kita hanya mengkaji karya itu berdasarkan bentuk dari karya itu sendiri. Ya, ini langkah kerjanya, bisa Anda baca sendiri ya. Langkah kerja dari objektif, misalnya temanya bagaimana, alurnya gitu ya.
kemudian bagaimana hubungan setiap unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, itulah yang menjadi objek kajiannya. Kemudian kita melakukan penafsiran dan melihat bagaimana keterkaitan antar unsur yang kita kaji tadi. Kemudian yang kedua, teori ekspresif. Jadi Ibu memang sengaja ini hanya mengambil intinya aja ya, nanti karena ini akan diperdalam dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau teori ekspresif adalah teori yang menitik beratkan pada pengarangnya atau pada penulisnya. Secara esensi, sebuah karya sastra yang eksternal dibuat internal dan kemudian dihasilkan oleh sebuah proses kreatif penulisnya. Jadi karya sastra itu adalah ekspresi atau curahan perasaan pikiran pengarangnya. Oleh karena itulah, teori ini menekankan kepada penyair atau pengarang di dalam mengungkapkan, mencurahkan perasaannya. Ya, sejarah teori ekspresif bisa Anda baca sendiri, dimulai pada zaman Yunani dan Romawi. Ya, ahlinya termasuk Cassius Longius ya, dalam bukunya Sublime. Dia meneliti bagaimana gaya bahasa atau gaya kepengarangan pengarang-pengarang pada waktu zaman tersebut. Ya, pengarang mesti punya konsep yang jelas, ditokoi oleh Aristoteles. Aristoteles itu mengungkapkan, di Aristoteles ini ya menolak pendapat Plato yang mengungkapkan bahwa karya sastra itu hanyalah meniru dan meladani ciptaan Tuhan. Ini pendapatnya Plato. Kemudian ditentang oleh muridnya Aristoteles bahwa menurut beliau ciptaan Tuhan hanya tempat bertolak. Jadi pengarang itu juga mempunyai peran yang penting dalam menciptakan karya sastra karena dia butuh kreativitas yang luar biasa. Nah, ini langkah-langkahnya kalau kita mau melakukan ekspresif. Menganalisis biografi pengarang, melakukan penafsiran terhadap unsur karya, kemudian mengaitkan hasil penafsiran itu dengan berdasarkan tinjauan kejiwaan pengarangnya. Yang ketiga, teori pragmatik. Teori pragmatik menitik beratkan pada pembaca atau audien. Jadi teori ini ingin memperlihatkan kesan yang bagaimana penerimaan pembaca terhadap karya sastra dalam sejaman ataupun sepanjang zaman. Itu ada menurut pendapat ahli, yaitu menurut Tew. Teori pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang menitik beratkan pada dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna dalam karya sastra. Jadi pembaca yang menjadi titik tolak dari teori pragmatik. Sejarahnya bisa Anda baca sendiri ya. Pada tahun 60-an ditokoi oleh Hans Robert dan Wolfgang. Kemudian dia mengembangkan ilmu ini yang menekankan pada pembacalah yang memberi makna terhadap karya sastra. Apa yang diterima dan dipahami oleh pembaca itu sangat berpengaruh nantinya pada perkembangan karya sastra selanjutnya. Ya, termasuk ini pembaca akan menentukan apa karya itu bernilai estetik, ya, apakah dia kurang bernilai estetik. Jadi pembacalah yang akan memberikan makna berdasarkan pemahaman dan penerimaan dia terhadap karya sastra yang dia baca. Baik pada satu zaman tertentu maupun pada beberapa zaman. Ini metode pendekatannya, ada dua ya, ada dengan pendekatan penelitian pembaca terhadap karya sastra menggunakan metode pendekatan eksperimental, ya. Kemudian caranya kepada pembaca baik kelompok maupun orang diminta mereka membaca karya sastra, kemudian dari itu kita ajukan seperangkat pertanyaan baik berupa teks maupun angket. Bagaimana tanggapan dia setelah membaca karya sastra tersebut. Kemudian cara yang kedua, kemudian diminta mereka menginterpretasikan karya tersebut, kemudian mereka menganalisisnya. Kepada pembaca atau masyarakat diberikan angket untuk melihat bagaimana prestasi mereka terhadap karya sastra. Misalnya melihat prestasi sekelompok kritikus terhadap
kontemporer persepsi karya sastra. Nah, ini cara kerjanya. Menganalisis isi yang ada dalam sebuah teks, kemudian memahami karya itu dalam hubungannya dengan nilai moral, religius, pendidikan, kemudian mencari data-data yang diperlukan dalam referensi atau data yang berisi manfaat yang dirasakan oleh pembaca setelah dia menikmati karya sastra tersebut. Yang keempat, menurut Abram, teori memetik, yaitu teori yang menitik beratkan pada alam semesta. Teori ini menghubungkan dengan alam semesta atau istilah Abram universe. Universe atau alam semesta ini berkaitan dengan aspek dan masalah yang cukup luas dan rumit. Jadi tidak hanya menyangkut aspek sastra, tapi juga filsafat, psikologi sastra, sosiologi sastra dengan segala aspeknya. Ini sejarahnya dimulai oleh filsuf Plato tadi dan muridnya yang sekaligus merupakan pertentangan dengan pendapat Aristoteles. Jadi Plato mengatakan bahwa karya sastra itu hanyalah tiruan dari alam, kemudian dibantah oleh muridnya bahwa pengarang juga mempunyai peranan ya dalam proses kreatif menghasilkan sebuah karya sastra. Jadi ini Aristoteles justru seni itu merupakan jiwa manusia lewat proses yang disebut kataresis. Penyair tidak meniru kenyataan semata, tetapi dia menciptakan dunia sendiri, ya, dan membutuhkan pengetahuan yang luas, yang khas, yang unik dalam membayangkan aspek situasi manusia sehingga terjalinlah sebuah karya sastra. Ya, ini bisa dibaca saja. Nah, ini langkah kerjanya. Ya, teori memetik menghasilkan banyak teori-teori yang lain. Misalnya kalau kita ingin melihat dari aspek sosial kemasyarakatannya, maka kita mengkajinya dari teori sosiologi sastra. Jadi teori sosiologi sastra, psikologi sastra, feminisme itu adalah perkembangan dari teori memetik. Misalnya ini satu dari sosiologi sastra ya, maka yang kita kaji adalah sosiologi pengarangnya, bagaimana status sosial dan ideologi-ideologi yang menyangkut pengarang dari karya sastra tersebut. Sosiologi juga memasalahkan karya sastra itu sendiri. Sosiologi pembaca memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya itu terhadap pembacanya. Ya, Ibu kira itu ya, memang secara garis besar saja kita membahas yang teori dasar, karena teori dasar itu nanti akan dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa, tugas dari pertemuan ketiga ini adalah Anda mencari aliran-aliran yang lain yang belum Ibu jelaskan, kemudian karya-karya siapa saja, judulnya dan pengarangnya yang termasuk dalam aliran-aliran yang kalian cari tersebut. Ibu kira itu, terima kasih. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh dengan chat atau dengan rekam suara, boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.